Baik, kita akan segera memulai untuk ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita di pagi hari ini untuk kembali bisa menikmati persekutuan, beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami yang hadir pada pagi hari ini, biarlah Tuhan sendiri akan memenuhi hati kami dengan pujian dan pengagungan kepada Engkau. Penuhi hati kami dengan sukacita Natal itu, agar supaya ketika kami memperingati atau merayakan kelahiran Kristus Yesus ke dalam dunia pada 2000 tahun yang lampau itu, bukan menjadi satu rutinitas saja, tetapi benar-benar kami dapat menghidupi itu semua di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari jemaat kita akan bangkit berdiri bersama-sama, naikkan pujian kemegahan Raja. Yesus Kristus datang sebagai Tuhan dan Raja kita, dan dalam kemuliaannya biar bumi bersuka, kita sekalian bersuka menyambut kehadirannya. Kita pun bersorak-sorai dan bersuka menyambut kehadirannya. Bumi pun bersuka. Dia yang datang dalam terang. Dia datang dalam kegelapan itu pun sirna. Kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamat
ajaib Tuhanku. Sekali lagi katakan, besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi, selamanya besar. Selamanya besar Amin. Dan ajaib Tuhanku. Kebesaran, keagungan, kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau Tuhan kami, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiga yang esa, yang kami rayakan pada hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu di seluruh dunia. Kami bersama-sama akan diberkati di dalam ibadah ini. Dan dalam kerinduan yang besar kami rindu untuk Allah mencurahkan setiap berkat-Mu kepada setiap kami yang merindukan Engkau. Sebab ibadah ini datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan kesetiaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati, menyertai, dan melimpahi kita dengan berkat surgawinya dalam ibadah Natal bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia. Pagi hari ini Allah berkarya dari awal sampai selesainya dan namanya dimuliakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita akan masih tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian ayat firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Bisa ditampilkan atau mungkin kita yang sudah menghafal, kita bisa bersama-sama membaca atau menghafalkan ayat ini. Yohanes 3 ayat 16, ini satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kita akan betapa besarnya kasih Tuhan itu bagi isi dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jalan keselamatan itu telah Tuhan berikan kepada kita di dalam pribadi Yesus Kristus, yang pada hari ini kita rayakan bersama kelahirannya. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian sukacita menyambut kedatangannya dengan sukacita dan dengan segala ucapan syukur yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Ini tiba saatnya kita menyambut kedatangannya. Telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Dalam malam yang kudus Dia dilahirkan, seorang bayi suci
saatnya kita menyambut kedatangannya. Telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Dalam malam yang kudus Dia dilahirkan, seorang bayi suci, Yesuslah namanya. Marilah sambut Dia. Marilah sambut Dia, sembahlah Dia, agungkanlah Dia, mulia namanya. Mari nyanyikanlah. Mari nyanyikanlah hidup pujian baginya. Bertekunlah ke seluruh dunia. Buka hatimu, sambut Dia, Juru Selamat dunia. Bersuka cita dan bersoraklah, Gloria in excelsis Deo. Mari nyanyikanlah kidung pujian baginya. Marilah sambut Dia, sembahlah Dia, agungkanlah Dia, mulia namanya. Mari nyanyikanlah hidup pujian baginya. Wartakanlah Wartakanlah ke ke seluruh dunia. seluruh dunia. Wartakanlah ke seluruh dunia. Sekali lagi katakan, wartakanlah ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Dipersilakan untuk duduk kembali. Biarlah keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus itu kita bagikan dan wartakan kepada seluruh dunia, kepada orang-orang yang belum percaya dan mengenal atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah tugas kita bersama, dan momen Natal ini mengingatkan kita untuk kita melakukan bersama apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa bersyukur atas apapun juga yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bersyukurlah kalau di pagi hari ini, tanggal 25 Desember ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan menjelang akhir tahun ini Tuhan tetap ada menyertai Bapak Ibu dan saya. Mari kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Suka duka hidup kita telah kita lalui bersama dengan Dia, dan Tuhan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita sampai pada saat ini. Mari dengan mengeluarkan suara di hadapan Tuhan, bersyukurlah. Bawalah ucapan syukur kita sebagai korban persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama-sama di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Tuhan yang begitu baik telah membawa kami, telah memimpin perjalanan hidup kami masing-masing, sehingga kami dapat tiba pada hari ini, momen Natal ini, kami rayakan bersama-sama dengan penuh sukacita, dan membuat hati kami mau bersyukur di hadapan Engkau. Bersyukur karena hari demi hari, waktu demi waktu, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami itu, tidak pernah membiarkan kami berjalan dan melangkah sendiri. Engkau ada di dalam sepanjang kehidupan kami.
Engkau Tuhan yang ada di dalam setiap perjalanan hidup kami. Suka duka yang kami jalani, Tuhan ada di sana. Ketika kami lemah, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Ketika kami sakit, Engkau tidak pernah membiarkan kami menanggung semua penderitaan itu sendiri. Tetapi Engkau Tuhan Allah yang ada dan memberikan jawaban dari setiap doa kami. Sehingga yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami berbagai macam kesulitan hidup, Tuhan pun memberikan solusi atau jawaban yang terbaik. Kami mau bersyukur untuk semuanya itu. Terlebih kami juga mau bersyukur kepada Tuhan, karena pada pagi hari ini kami bersama-sama dapat menikmati dan merayakan kembali peristiwa penting, peristiwa bersejarah di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau, bahwa Yesus Kristus telah lahir, memberikan jawaban bagi setiap kami, memberikan kepada kami kehidupan yang kekal, menebus kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah segala ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Engkau di pagi hari ini boleh menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Satu pujian sukacita lagi, mari kita sambut Sang Raja. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Mari kita akan bangkit berdiri kembali. Minta tolong untuk bagian LCD, lampunya bisa ditampilkan dengan baik. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya, sebab Dia yang maha mulia.
Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, sebab Tuhan datang bagi kepunyaan. Di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kan juru selamatku. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, kaulah juru selamatku. Yesus, kaulah juru selamatku. Kepada hambanya saya persilahkan. Kau terang. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Tuhan, kami berterima kasih ada kesempatan yang terbaik Allah beri kepada kami di hari Natal ini. Menikmati Engkau di dalam perayaan Natal di seluruh orang percaya dan khususnya di tengah-tengah kami yang ada di Bukit Harapan Center. Memberkati setiap kami tanpa kecuali pada pagi hari ini. Melimpahi kami dengan berkat-Mu yang Kau sediakan untuk kami nikmati pagi hari ini. Tidak ada satupun yang dilewati oleh berkat-Mu.
melainkan setiap kami boleh diberkati oleh Allah di tengah-tengah ibadah ini. Tuntun hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu, sehingga kami sekalian dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan dari dalamnya kami boleh ditopang, dikuatkan, dan dibuat bersukacita lebih lagi. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang tersedia untuk kami baca dan renungkan pagi hari ini. Kami siap di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sukacita Natal ialah Kristus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang Natal adalah kasih yang terindah. Natal adalah kasih yang terindah. The most beautiful of love. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih terindah yang kita bicarakan adalah kasih terindah yang Tuhan beri kepada kita. Sebab waktu kita berbicara tentang terindah, terhebat, termulia, teragung, kita tidak diperoleh itu dari manusia. Kita hanya bisa peroleh sebuah kisah hidup yang terindah, yaitu kasih dari Allah yang terindah itu hanya pada Dia kita bisa peroleh. Manusia tidak bisa mencapai yang sempurna dalam kasihnya yang terindah. Tapi kita akan belajar dari dalamnya, sehingga dengan demikian maka kita juga akan menduplikasi dan menjadi inspirasi bagi kita tentang kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Nah, saya mau mendefinisikan dulu apa yang dimaksudkan dengan kasih terindah. Kasih terindah itu adalah totalitas ungkapan hati Tuhan, totalitas pikiran Tuhan dan Roh Allah yang terbaik untuk setiap manusia. Dan itu semua bicara dari sepanjang perjalanan orang percaya, dan khususnya sejak dari Taman Eden. Kisah tentang ungkapan kasih Allah itu sudah dimulai oleh Allah sejak dari Taman Eden. Dan benang merah di sepanjang Alkitab membicarakan tentang kasih Allah. Kasih yang tidak mendadak, tapi Allah sudah merencanakan kasihnya yang terbaik. Allah sudah merancang memikirkan kasihnya yang terbaik kepada kita. Dan itu dimulai sejak Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi pada detik di mana manusia terpisah dari Allah, kehilangan kasih yang sempurna dari Allah, Allah sudah merencanakannya. Dia tidak gupuh di dalam setiap hal yang dikerjakan. Jadi kalau kita bicara tentang ungkapan hati Allah, ungkapan pikiran Allah, totalitas dari karya daripada Roh Allah kepada kita manusia tentang kasihnya, itu berarti bahwa Allah itu konsisten pada dirinya. Itu pemahaman masih separuh tentang apa yang dimaksud dengan kasih yang terindah. Dan kasih yang terindah itu mewujud nyata, menjadi nyata di dalam Yesus Kristus dengan perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada kita yang dikasihi dan yang dicintai. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Dia memang mengungkapkan kasihnya yang terindah. Dia memang mengawal apa yang menjadi janjinya kepada kita. Tetapi dia juga bukan hanya mengatakan tentang kasihnya, tapi dia memiliki pengorbanan yang tak terbatas. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, pengorbanannya yang tak terbatas itu setelah peristiwa kelahirannya, dalam pelayanannya, dia juga menyatakan pengorbanannya, bahkan kebangkitannya, bahkan kenaikannya, bahkan janjinya untuk datang yang kedua kali. Itu yang dimaksudkan dengan kasih Allah. Kasih Allah yang terindah itu tidak sepotong-sepotong. Kasih Allah yang terindah itu adalah utuh adanya. Maka kalau saya meringkaskannya, kasih yang terindah adalah janji Allah yang digenapinya di dalam Yesus Kristus melalui kelahirannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya,
dan kedatangannya yang kedua kali. Satu paket kasih Allah yang sempurna dari awal sampai akhir. Dari dia mengawali sampai tak terbatas waktu karena tidak ada akhirnya dia. Maka itu yang saya mau katakan, itulah kasih terindah yang kita terima dalam hidup kita. Kasih terindah Tuhan nyata dalam bentuk peristiwa yang saya katakan tadi. Melalui kelahirannya, melalui janjinya, melalui penggenapan kelahirannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya, dan kedatangannya yang pasti pada kedatangan yang kedua kalinya. Kasih terindah Tuhan itu terfokus, tersentralisasi pada diri Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah gambar dan wujud daripada Allah yang tidak kelihatan. Allah kita tidak bisa lihat. Tapi melalui Yesus Kristus, wujud Allah itu kita bisa lihat. Kesempurnaan Allah itu kita bisa lihat. Kasih Allah itu kita bisa nikmati. Melihat Yesus, kita melihat Allah. Kita kemudian dapat mengalami Allah dengan beriman kepada Yesus. Kita beriman kepada Allah. Nah Bapak Ibu, kasih terindah, ajaib dan luar biasa bagi kita dalam peristiwa Natal adalah Allah mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita. Alkitab mencatat, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Next, di Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima di dalam presentasi saya. Mohon sambil jalan saya khotbah, presentasi tetap jalan. Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat bahwa Allah yang menganugerahkan kepada kita seorang anak yang lahir adalah seorang putra yang diberikan untuk kita jamak di dalam bagian itu, jamak untuk kita, artinya diberikan kepada semua. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Wah, luar biasa itu. Segala sesuatu yang ada padanya itu dianugerahkan kepada kita. Bukti kasih terindah Allah itu kita dapat nikmati melalui 3 bentuk. Yang pertama adalah Dia hadir. Dia hadir sebagai Immanuel. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Namanya adalah Immanuel. Jadi ada gelar-gelar yang diberikan atau nama lain kepada Yesus. Maka di Alkitab kita dikatakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita, Allah yang bersama-sama dengan kita. Agama manapun kita tidak bisa temukan bagaimana Allah bisa bersama-sama dengan manusia. Kita tidak bisa menemukan itu kecuali kita menemukannya di dalam ajaran Kristen. Karena bagi agama-agama yang ada di dunia itu, Allah itu begitu jauh, Allah itu tak terjangkau. Dia Allah yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita, tidak bisa dijangkau dan dicari oleh kita. Maka selalu saya ingatkan kepada kita, Natal adalah peristiwa di mana Allah mencari kita. Allah mencari kita. Allah mencari kita. Itu berarti bahwa Allah aktif di dalam menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Allah yang tinggal bersama-sama dengan kita. Karena kita tidak tahu mesti harus berbuat apa dalam hidup ini, hidup kita untuk masa depan. Karena itu bukti yang kita bisa nikmati dari kasih Allah adalah kehadirannya sebagai Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang bersama-sama dengan kita. Kehadiran Allah di tengah-tengah kita benar-benar sebuah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Itulah sebabnya kalimat yang sudah berkali-kali dikatakan oleh banyak orang adalah bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Allah menjadi manusia itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Tapi juga berkali-kali orang-orang percaya kemudian membuktikan bahwa bagaimana tidak mungkin Allah menjadi manusia. Itu mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk Dia menjadi manusia itu terlalu mungkin, terlalu bisa. Kalau tidak demikian maka Dia bukan Allah yang maha kuasa. Dia bukan Allah yang maha hadir. Dia adalah Allah yang selalu hadir tanpa dibatasi oleh ruang waktu, oleh situasi apapun. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi inilah bagian yang pertama yang
kita bisa nikmati. Kasih terindah yang bisa kita nikmati, kita bisa berdekatan dengan Tuhan secara langsung. Dan kalau kita hadir 2000 tahun yang lalu, saya agak sedikit mungkin berpikir begini. Kalau kita hadir dan ada pada masa 2000 tahun yang lalu ketika Yesus ada, mungkin kita termasuk orang yang menolak Yesus. Karena kita menggunakan pikiran kita, menggunakan akal kita, menggunakan pemahaman kita, bagaimana mungkin manusia kita bisa sembah. Itulah perkataan-perkataan yang sering muncul dari para polemikus yang mempolemikkan masalah Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Itulah hal yang sulit diterima oleh akal, sulit dipahami oleh akal. Nah, baru bisa kita terima itu apabila itu adalah cerita yang tiba-tiba datang. Kedatangan Yesus Kristus sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, bahkan sejak di Taman Eden. Peristiwanya menjadi sebuah benang merah yang oleh orang percaya pada akhirnya mau tidak mau, kita harus bisa kemudian mengakui bahwa benar itu adalah sebuah peristiwa Allah. Itu sebuah adalah cara yang dipersiapkan oleh Allah, di mana digenapi di dalam Yesus Kristus. Dia adalah kalam Allah, dia adalah firman Allah, firman yang jadi manusia, dia adalah kalam Allah. Dia adalah firman yang ada di sepanjang perjalanan sejarah umat manusia. Dan sekarang dia mewujud dan menyatu menjadi Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, Lukas pasal 2 ayat 10-11 berkata demikian. Tentang Allah Immanuel. Dikatakan bahwa lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini berbicara tentang peristiwa yang betul-betul memberi gambaran kepada kita tentang kelahirannya. Tentang Allah mewujud, Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf, maka hal itu juga disampaikan. Hendaklah engkau menamai dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapak dan Ibu, kalau anak-anak kecil yang ada pada kita, ada orang tuanya di sana, Allah kita menyertai mereka, ada bersama-sama dengan mereka, mereka nyaman. Kalau seandainya kita didampingi oleh orang-orang hebat, kita merasa nyaman. Kalau kita ada di backup oleh orang-orang yang berpengaruh dan berkuasa, pasti kita nyaman dan aman. Tapi saya mau katakan, Yesus adalah Allah Immanuel, menyertai kita. Maka apa yang perlu kita takutkan waktu menjalani hidup ini? Kalau Allah yang luar biasa besar itu beserta dengan kita, bersama dengan kita, tinggal dengan kita, menyatakan diri bersama-sama dengan kita. Apa yang kita takutkan dalam hidup? Apa yang kita khawatirkan dalam hidup? Ia menjadi andalan kita yang mendampingi dan menguatkan kita di sepanjang hayat hidup kita. Saya ulang sekali lagi. Tuhan yang Allah Immanuel itu menjadi andalan kita yang mendampingi dan menguatkan kita di sepanjang hayat hidup kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam setiap lini hidup kita. Katakan amin. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bukti kedua tentang kasih terindah yang dapat dinikmati manusia melalui bentuk yang nyata. Selain dia adalah Allah yang hadir, Allah Immanuel. Yang kedua adalah Allah yang memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya. Itulah yang disebut dengan pemberian yang terbaik. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Allah memberikan Yesus Kristus kepada kita. Itu berarti hadiah yang terindah. Itu adalah kasih yang terindah. Saudara-saudara, di hari Natal ini ada orang yang memberikan kepada kita kado. Ada orang yang memberikan kepada kita uang. Ada orang yang memberikan kita perhatian. Ada orang yang memberikan kita kasih. Ada orang yang peduli kepada kita. Ada orang yang sayang kepada kita. Kita bisa mengatakan bahwa itu baik, itu luar biasa. Tapi ada kasih yang terindah yang dari Allah ketika kita memperingati Natal. Yaitu apa? Yesus Kristus adalah pemberian terbesar.
Jangan abaikan Yesus di dalam hidup kita. Wujud kasih terindah Allah ialah pemberian terindah, pemberian termulia, yaitu Yesus Kristus. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Karena itu Bapak dan Ibu, kalau Allah sudah memberikan hadiah yang terbaik, hadiah yang terindah, maka apalagi yang menjadi pencarian kita selain mensyukuri pemberian terindah itu, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kalau orang dapat pemberian terbaik, itu pasti dijaga dengan baik pemberian. Amin. Amin. Karena itu Bapak dan Ibu, kita telah mendapatkan anugerah yang terbesar ketika kita percaya kepada Yesus. Dia adalah yang terindah, yang termulia, yang teragung, yang dianugerahkan kepada kita. Maka kita selalu meresponi akan Dia. Di setiap helaan nafas kita, di dalam setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 yang dibaca tadi. Saya minta kita untuk melihatnya bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan Adieli, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya Adieli yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak dan Ibu, perhatikan catatan itu. Catatan itu bukan catatan dari perkataan manusia. Itu adalah perkataan-perkataan daripada firman Allah. Perhatikan baik-baik. Kita waktu terima Yesus sebagai pemberian yang luar biasa dari Allah kepada kita, itu berarti kita menikmati kasih Allah yang besar. Bukan kecil. Kasih Allah yang besar. Jadi kalau Yesus sudah kita terima, itu adalah kasih Allah yang besar. Maka segala yang kita cari dalam dunia itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Tidak berarti lagi ketika kita melihat kasih Allah yang besar. Karena ketika kita menikmati Tuhan, ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita ada Yesus dalam hidup kita, kita berarti menerima segala-galanya. Kita menerima segala-galanya. Pak, tidak masuk akal bagi saya, Pak. Kenapa saya masih hari ini keadaan menderita? Kenapa keadaan daripada keluarga sekarang masih biasa-biasa saja? Kenapa masalah kehidupan saya tidak sebaik daripada yang sebelumnya? Persoalannya bukan disalahnya daripada Allah. Allah kita adalah Allah yang menyediakan kasih yang besar kepada kita. Tapi seberapa besar kasih kita kepada Dia itu pengaruh sekali. Orang kadang-kadang menuntut, mengklaim kasih-Mu luar biasa besar Tuhan. Tapi kita tidak pernah bertanya bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya tidak akan pernah kita mengalami kasih yang luar biasa besar dari Allah kalau kita tidak meresponi Allah. Sekali lagi saya katakan, seringkali Allah ditempatkan pada posisi bersalah dengan kalimat-kalimat bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang besar, kasih yang luar biasa, kasih yang tak terbatas. Tapi saya hidupnya biasa-biasa. Yang saya jalani kehidupan saya hari-hari ini biasa-biasa. Perhatikan Bapak Ibu, Allah kita yang tinggal di dalam kita adalah Allah yang luar biasa. Tapi mengapa Allah yang luar biasa itu kita tidak bisa nikmati? Karena kita menganggap Dia biasa-biasa saja dalam hidup kita. Itu kuncinya di sana. Kalau kita anggap Dia luar biasa dalam hidup kita, maka mulai dari kita membuka mata, kita memberikan respon yang luar biasa kepada Dia. Waktu kita bekerja, kita memberikan respon yang luar biasa kepada Dia. Waktu kita melakukan apapun, Dia kita tempatkan sebagai yang utama, yang pertama, yang kita andalkan dalam hidup kita. Maka saya katakan orang yang meresponi Tuhan secara sungguh dan luar biasa, dia tidak akan menikmati kasih Tuhan yang biasa-biasa. Dia pasti menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Pasti. Bapak Ibu sederhana saja. Secara logika sederhana. Kalau orang kerja biasa-biasa, kalau orang aras-arasan kerja, hasilnya juga hasil dari aras-arasan. Tapi kalau orang kerja keras, berjuang, banting tulang, melakukan dengan sepenuh hati, tidak mungkin tidak ada hasil yang maksimal. Sama halnya dengan hal rohani. Bapak Ibu kalau kepengen hasil yang maksimal, kerjanya juga harus maksimal. Sama dengan itu. Tuhan kita tidak bisa tuntut untuk menganugerahkan kasih yang besar dari pihak kita lalu kita bersantai. Tidak mungkin. Nah, ini pemahaman yang sangat penting di hari Natal ini. Mari kita ubah cara berpikir kita. Memang bagian Tuhan adalah melakukan perkara-perkara besar kepada kita.
tapi dia juga butuh kesungguhan dan keseriusan dari kita. Maka hidup itu terlalu mudah bagi dia untuk bisa mengerjakan perkara-perkara kecil. Bapak Ibu, melebihi daripada semua harta dan kekayaan sebenarnya adalah urip lek diwei karo Gusti. Itu adalah pemberian yang luar biasa. Amin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya saya perdalam. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Allah menyediakan Yesus Kristus untuk setiap orang. Itu berarti termasuk Bapak Ibu, termasuk keluarga Bapak Ibu, termasuk sanak famili Bapak Ibu, termasuk teman-teman kerja Bapak Ibu, termasuk orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Perhatikan bahwa Yesus diperuntukkan untuk setiap orang. Berarti kalau orang belum menerima peruntukan Tuhan kepada setiap orang, berarti dia tidak dalam keadaan menikmati kasih Tuhan. Berarti orang yang tidak mengalami kasih Tuhan, itu orang yang seakan urip. Maka Bapak Ibu dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya, berarti setiap orang yang tidak percaya kepadanya pasti binasa. Tapi setiap orang yang percaya dikatakan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saya pastikan kalau keluarga kita belum percaya kepada Yesus, pasti akan binasa. Sekali lagi, ini bukan ayatnya kata Pak Dieli, ini katanya firman Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu kasih, sayang, peduli, seperti kasih Tuhan kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita, biarkan mereka melalui kita mendengar tentang Yesus. Soal mereka kemudian sudah kita beritakan Injil, mereka tidak percaya. Itu soal kedua, itu adalah pergumulan yang menjadi pergumulan kita. Tapi saya mau beritahu catatan yang penting. Masa sih Tuhan tidak jawab doa kita untuk keselamatan keluarga kita? Ini pertanyaan. Sebab kadang-kadang kita mengecilkan kuasa Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah menginjili, saya sudah bersaksi, saya sudah pakai teladan hidup saya. Tapi kenapa belum bertobat juga keluarga saya? Kenapa? Pertanyaan penting. Kalau Allah serius untuk keselamatan kita, pertanyaan saya, apakah kita serius untuk keselamatan keluarga kita? Itu rahasianya. Kalau serius kita doa puasa sampai Tuhan jawab doa kita. Kalau kita serius kita akan terus mendoakan tanpa henti sampai kita melihat Tuhan jawab doa kita. Supaya kita bisa ada kesempatan boleh melihat keluarga kita memperoleh hidup yang kekal. Kemarin saya akan hadir dalam upacara penutupan peti pemberangkatan jenazah kremasi dari salah satu orang tua dari jemaat kita di Selorejo. Majelis gereja punya orang tua. Dari latar belakang keluarga yang belum percaya Yesus. Bapak dan Ibu, pertanyaan yang penting waktu kami sharing dengan keluarga itu adalah, apakah pernah mama ini diberitakan tentang Injil kepada dia selama dia hidup? Kalau kita ini pelayan-pelayan gereja, mendapatkan ajaran-ajaran tentang kepastian keselamatan dalam Yesus. Pertanyaan saya, pernah gak mama ini diizin? Pernah gak mama ini sebelum dia meninggal dunia diberitakan tentang Yesus Kristus? Dan puji Tuhan saya mendengar bahwa berkali-kali keluarga sudah memberitakan tentang Yesus, tapi tetap kekeh. Tidak apa-apa. Yang penting berita itu disampaikan. Tapi pertanyaan penting yang kedua, itu yang sudah dijawab. Apakah selama hidup sudah pernah berjuang secara mati-matian, menggumulkan, mendoakan, berpuasa untuk keselamatannya sampai kemudian dia didudukan? Itu pertanyaan. Karena kita akan menyesal di kemudian hari bahwa kita tidak berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai dalam kerajaan. Ada pemahaman yang juga dibangun hari-hari. Silakan agama mana saja,
kepercayaan mana saja. Silakan dijalani. Tuhannya sama. Kalau Tuhannya sama, mengapa berbeda pernyataan kita? Kalau semua yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, kenapa Yesus mengatakan bahwa di luar Dia kita tidak memperoleh keselamatan? Itu berarti orang yang nolak Yesus berarti tidak memperoleh keselamatan. Nah, sering kali ini dipakai sebagai alasan. Yang penting hidupnya baik. Kebaikan kita tidak dapat memuluskan kita untuk surga. Tapi keyakinan iman kita kepada Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi saya doakan kepada keluarga-keluarga yang belum percaya keluarganya, mulai hari ini atau mulai dari detik-detik setelah mendengar firman Tuhan ini sampai tahun depan kita gumulkan. Kita doakan. Doakan setiap hari. Kalau perlu ambil puasa, doakan setiap hari. Karena kuasa dari iblis itu macam-macam caranya supaya orang itu jadi selamat. Dihalang-halangi kita supaya kita tidak bisa ada kesempatan untuk bisa memberitakan atau menyaksikan atau matanya tertutup tentang semua hal yang kita bisa saksikan melalui hidup kita. Sekali lagi saya tidak mau mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa bagi keluarga. Tapi saya mau katakan, kita harus berjuang mati-matian mereka masih hidup. Kalau mereka sudah dipanggil Tuhan, tidak ada lagi kesempatan itu. Karena itu Bapak Ibu jangan tertawa hari-hari ini karena hanya kita yang menikmati keselamatan. Seharusnya bagi keluarga-keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, kita harus menangisi mereka setiap hari. Karena mereka menuju kepada kebinasaan jika mereka belum percaya kepada Yesus. Kalau orang kehilangan harta, kalau orang kehilangan sesuatu, bahkan kehilangan orang yang dicintai, kita bisa menangis. Tapi pernahkah kita terus menangis orang-orang yang belum percaya kepada Yesus? Dimulai dari keluarga. Pernahkah kita berdoa secara terus-menerus untuk teman dan sahabat kita yang satu meja makan dengan kita setiap hari di tempat kerja, tapi mereka belum percaya kepada Yesus? Tuhan pasti mendengar doa dari setiap kita yang mendoakan untuk keselamatan keluarga kita. Hari ini kalau kita ragu, itulah yang kita tuai. Tapi kalau kita yakin, itulah yang kita hasil. Alkitab katakan, bagi yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, saya menikmati kasih Allah. Dan saya ingin juga keluarga saya menikmati kasih Allah. Tuhan, saya ingin setiap keluarga saya percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti saya percaya kepada Yesus. Supaya saya dan keluarga saya beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bosan mendengar kalimat-kalimat saya. Tapi kalimat-kalimat saya itu menjadi tantangan bagi kita. Karena iblis berupaya untuk menyelimurkan kita. Untuk tidak fokus kepada hal ini. Padahal Natal sesungguhnya adalah Allah menjangkau setiap orang dengan kasih. Amin. Tukang saya setiap hari, saya hubungi dia, saya telepon dia, saya selalu katakan kalimat, Shalom Bapak, damai sejahtera untuk Bapak. Dua-duanya. Dan setiap saya ketemu dengan mereka, saya katakan, Shalom Bapak. Yang satu sudah mulai terbuka hati. Yang satu yang awalnya agak fanatik sudah mulai terbuka hati. Doa saya jangan sampai selesai tempat pekerjaan mereka, tapi mereka belum terselamatkan. Doa saya tukang bisa terselamatkan. Ini doa saya. Supaya mereka jangan hanya bekerja mendapatkan apa yang mereka cari, tapi mereka kehilangan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan dalam hidup. Maka saya layani mereka, saya perhatikan mereka. Karena satu jiwa membuat sukacita surga luar biasa terjadi. Bapak dan Ibu, pagi hari ini
Kita menikmati bukan hanya untuk diri kita, Yesus itu. Tapi Yesus itu harus dinikmati oleh setiap orang. Yang terakhir, wujud terindah kasih Allah. Yang ketiga, ialah pelayanan. Ya, pelayanannya yang penuh kasih. Ini juga yang akan mendorong kita di sepanjang tahun 2025 nanti. Ya, ini yang akan kita praktekkan sepanjang tahun 2025 nanti. Saya punya keyakinan bahwa kalau kita mengerjakan bagian yang ketiga ini, kita akan menuai banyak jiwa di tahun 2025. Ya, saya mengajak kita membuka, tidak ada di slide, di Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya ajak kita untuk membuka itu. Wujud kasih terindah yang ketiga ialah pelayanan Yesus yang penuh kasih. Penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih. Coba kita lihat. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36. Sudah dapat, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Boleh ditolong ditampilkan di layar jika bisa berganti. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-36. Baik. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama sambil kita tunggu ayat di layar. Dua ayat ini berbicara tentang bagaimana Yesus begitu peduli, begitu sayang, begitu kasihnya, belas kasihnya luar biasa kepada orang-orang di sekitar. Sehingga penuaian luar biasa dari orang-orang yang diselamatkan melalui pelayanan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yang pertama dikatakan, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Wah, PR saya banyak. Saya belum berkeliling ke semua kota di Indonesia. Saya belum berkeliling ke semua desa apalagi. Tapi Yesus pada masa itu dikatakan dia berkeliling ke semua kota dan desa. Ini adalah tindakan aktif Yesus. Dia tidak berdiam diri. Dia tidak tunggu jiwa-jiwa datang. Tidak. Dia berkeliling. Waktu kita berkeliling kita melihat keadaan orang. Waktu kita jalan kita melihat keadaan orang. Waktu kita melakukan segala sesuatu aktivitas di luar, kita bisa melihat siapa yang perlu untuk mendapatkan perhatian dan kasih Allah. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Selain berkeliling, tanpa lelah, dikatakan di sana bahwa dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Penting sekali pengajaran di dalam rumah-rumah ibadat. Bapak dan Ibu dikatakan dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Bukan hanya berbicara tentang Yesus keliling, Yesus mengajar, Yesus memberitakan kerajaan Allah, tapi kebutuhan daripada setiap orang itu ditolong oleh Yesus. Dikatakan, ia melenyapkan segala penyakit. Mungkin kita bukan dokter, tapi perhatian kita, kasih kita, itu bisa menyembuhkan orang. Amin. Kata-kata kita itu bisa menguatkan orang lain. Maka kita menjadi orang-orang yang dapat menyehatkan rohani orang lain. Kita bisa menyehatkan setiap orang yang dalam keadaan tidak sehat secara rohani. Melalui kita, melalui kata-kata kita, melalui ucapan kita, melalui apa yang kita kerjakan. Kemudian, dan melenyapkan segala kelemahan. Banyak kelemahan.
Maka Alkitab katakan, hendaknya kamu yang kuat menanggung yang lemah. Mereka yang lemah perlu ditolong oleh yang kuat. Waktu kita kuat secara ekonomi, kita bantu mereka yang lemah. Pada waktu kita yang lemah juga perlu untuk kita juga bekerja lebih giat lagi, lebih baik lagi, sehingga kita juga mengalami kekuatan di dalam hidup kita. Tapi kalau hanya sekedar kita mendoakan orang, tapi kita sebenarnya bisa membantu, bisa menolong, apakah kita bisa lebih baik daripada hanya sekedar mendoakan saja? Kalau kita bisa mendoakan tapi juga kita bisa menolong, jauh lebih baik. Itu jauh lebih menjadi contoh yang dilakukan seperti oleh Yesus. Dikatakan dia menolong mereka yang dalam keadaan lemah. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu perhatikan. Ada gak orang-orang yang miskin di sekitar kita? Ada gak? Banyak kan? Banyak. Apa yang kita lakukan? Baiknya gak orang-orang yang kekurangan di sekitar kita? Banyak kan? Banyak. Jangankan itu, sesama kita orang percaya saja banyak juga yang kurang. Apakah cukup kita hanya berdoa? Tidak. Kalau di dalam sesama orang percaya saling menolong, maka kita sedang mewujudkan tentang kasih yang terindah yang Yesus contohkan. Apa itu? Dia melakukan pelayanan. Dia melakukan pelayanan kasih. Dia berbelas kasihan kepada orang. Seakan dengan orang. Peduli kepada orang. Pelayanan yang penuh kasih itu menjadi inspirasi bagi kita untuk melayani sesama kita. Kasih yang melayani. Saya diminta khotbah beberapa, mungkin kira-kira 1 minggu yang lalu, tanggal 17, saya khotbah di Kediri, di Ngadibun. Saudara-saudara, yang hadir itu beberapa keluarga adalah dari bukan Kristen. Hadir di sini. Dan gembala setempat sangat peduli dengan itu. Sangat peduli dengan itu. Jadi dia bikin program untuk bagi-bagi sembako di hari Natal. Mengundang mereka-mereka yang keadaan keluarganya itu susah. Datang ke gereja. Dan saya turut berpartisipasi untuk mendukung program tersebut. Saya mengambil bagian dalam proses itu. Saya bilang saya janji iman nanti, waktu saya datang kota, untuk berbagi kasih kepada mereka. Bapak dan Ibu, mungkin kita merasa cukup, ada makan, ada minum, tapi ada mereka yang dalam keadaan susah. Jadi gereja yang ada yang tempat saya melayani kemarin tanggal 17 itu adalah gereja itu terbuka kepada orang jalan. Orang-orang yang susah, yang miskin datang ke gereja itu dikasih makan. Disiapkan makan. Mungkin kita ada bentuk yang lain yang kita bisa kerjakan. Kalau kita melakukan dengan tulus, kalau kita melakukan dengan penuh karena kita cinta kepada Tuhan dan menerapkannya kepada sesama. Bapak dan Ibu, mulai lakukan. Lakukan kepada tetangga kita, lakukan kepada teman kerja kita, lakukan kepada saudara seiman kita, lakukan kepada orang yang di sekitar kita, maka kita akan menuai hasilnya di tahun yang akan datang. Kalau orang itu berbuat kasih, orang tidak tertarik kepada Kristus. Kalau orang bisa merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita, orang lain tidak tertarik. Itu pasti. Kalau kita baik dengan orang, kalau hidup kita betul-betul menjadi daya tarik di tempat kerja kita, orang lain itu pasti bertanya. Rahasianya apa sih sampai orang ini begitu luar biasa kasih? Karena itu Bapak Ibu, kalau eman-eman memberi bagi pekerjaan Tuhan, gereja kita ini adalah gereja yang tidak iman-eman untuk berbagi kepada orang. Ini sungguh. Kita tidak hidup untuk diri kita, tapi kita hidup untuk bisa berbagi kepada orang. Yang kita bisa kerjakan. Tidak tunggu sampai kita kaya. Kita kan prinsipnya begini, kalau nanti saya kaya, saya akan berbagi. Tuhan tidak bilang begitu. Dan kekurangan kita bisa berbagi. Amin. Amin.
Bapak Ibu, apa saja doakan di sepanjang tahun. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang bisa saya kerjakan? Pelayanan kasih seperti apa yang saya bisa kerjakan? Yang menginspirasi kita adalah Yesus. Pelayanan kasihnya itu membuat banyak orang datang kepada, banyak orang tertarik. Luar biasa. Saya juga PR-nya adalah apa yang saya bisa kerjakan di sekitar ini. Memang sekian tahun saya ada di sini membangun relasi dengan teman-teman, baik dengan teman-teman. Tapi saya belum gencar menginjili mereka. Karena apa? Segala kebaikan yang saya lakukan, segala hubungan kasih yang saya lakukan kepada mereka, tidak akan punya arti untuk hidup yang kekal buat mereka kalau mereka belum mengenal Injil. Betul atau tidak? Betul. Dan Injil itu adalah kehidupan kita pertama, kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, punya sahabat banyak bagus, tapi mereka kalau belum kenal Yesus, kasihan. Kalau mereka belum percaya, kasihan mereka. Maka milikilah kasih seperti Yesus. Dia sangat care, sangat peduli kepada keselamatan mereka, tapi juga peduli kepada apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bagian terakhir yang kita baca, 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama. Buka Alkitabnya, di tabnya 2 Korintus 8 atau di HP-nya ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Ada di slide saya. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7. Nah, ini sudah ada, tidak harus kembali ke slide. 1, 2, 3, sama-sama. Maka sekarang, kapan? Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Bapak Ibu kaya apa? Segala sesuatu. Kaya dalam kebaikan, kaya dalam kemurahan, kaya dalam kepedulian. Kalau kita tidak punya kekayaan secara duit, kita bisa kaya dengan kasih. Kita bisa kaya dengan kepedulian. Kita bisa kaya dengan kata-kata yang menguatkan orang. Kita bisa kaya. Dikatakan kaya dalam segala sesuatu. Karena itu kalau bilang saya tunggu dulu sampai saya kaya. Bapak Ibu jangan hanya perhatiannya punya duit banyak. Sekali lagi jangan kita fokus hanya pada mikir saya punya uang banyak, saya bisa tolong tetangga, saya bisa tolong. Ini loh kata-kata yang menguatkan saja bisa membuat menghasilkan kekuatan bagi orang itu untuk bangkit semangatnya kembali. Karena itu dikatakan lanjut. Sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam apa? Dalam iman. Terus, kaya dalam perkataan. Kemudian, kaya dalam pengetahuan. Terus, kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Kesungguhan membantu. Jadi kalau bantu orang itu sungguh-sungguh. Kemudian, dan dalam kasihmu, kaya dalam kasih. Terhadap kami, hamba-hamba Tuhan, terhadap pelayan-pelayan Tuhan, tetapi juga terhadap sesama kita. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ini Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena mereka sibuk dengan masalah siapa yang parti bertalenta, siapa yang parti berkarunia hebat, siapa orang yang paling luar biasa. Itu orang cari kemuliaan, cari kehormatan untuk dirinya. Tapi Paulus katakan, maka sekarang sama seperti kami kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman, sebagian juga menunjukkan keteladanan. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dalam kesungguhan membantu, dan dalam kasih kita. Demikianlah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi kalau demikian sekarang kita tanya, pertanyaannya pertama, apakah Bapak Ibu sekarang ini memiliki kekayaan iman? Jawab Bapak Ibu. Sudah kaya dalam iman? Amin ya. Yang kedua, jangan ragu-ragu. Kaya dalam perkataan, maka kata-kata kita tolong pilih-pilih kata-kata Alkitab ya. Kalau kita bicara dengan orang, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyemangati, pilih kata-kata yang baik. Ya.
Kemudian kaya dalam kesungguhan membantu. Kita bantu orang itu sungguh-sungguh. Terus kaya dalam kasih terhadap saudara-saudara seiman. Kami di sana adalah saudara seiman, para pelayan Tuhan, kaya dalam kasih. Dikatakan juga bahwa hendaknya kekayaan itu juga disempurnakan dengan pelayanan kasih. Jadi kalau kita melayani dengan kasih itu beda dengan pelayanan karena terpaksa. Itu beda. Maka saya minta mereka yang melayani dalam gereja tahun depan, lakukanlah pelayanan dengan kasih. Ya. Kalau yang bagian tamu depan itu melayani dengan kasih, orang itu senang masuk gereja kita. Betul ya? Bapak Ibu coba angkat tangan, siapa yang sepanjang tahun ini pernah melayani jadi penyambut tamu? Coba angkat tangan. Jadi penyambut tamu di depan. Bapak Ibu, ragu-ragu lah. Menyambut orang di depan itu sama dengan pekerjaannya pengkhotbah. Jangan pernah meremehkan pekerjaan itu. Coba angkat tangan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu melayani di depan itu adalah rahasia orang betah ikut ibadah. Khotbah saya akan tidak punya arti apa-apa kalau dia yang bayangkan waktu masuk pertama adalah penyambut tamu dengan wajah cemberut. Sementara ibadah berlangsung untuk mengembalikan lagi suasana dan mood hatinya, itu sudah terganggu dia pada waktu dia masuk di dalam pintu sebelum naik ke atas itu. Maka Bapak Ibu, berdoalah sebelum melayani sebagai penyambut tamu, supaya wajah kita itu penuh kemuliaan, penuh dengan pelayanan kasih. Ya, amin. Pemain musik, tambahkan lagi. Apa yang perlu ditambahkan? Yang perlu ditambahkan itu bukan hanya keahlian, tapi urapan pelayanan. Alat ini adalah alat biasa, semua orang bisa memainkannya. Semua ada pemain-pemain yang lebih hebat daripada pemain kita. Tapi yang membedakan kita apa di mana? Urapan. Waktu pegang stik berdoa, Tuhan berkati setiap saya pukul stik ini. Kiranya stik saya ini dipakai oleh Tuhan menjadi penuh dengan urapan Tuhan. Pernah pemain musik, pemain drum berdoa begitu? Maka mulai tahun 2025 atau mulai besok, berdoalah sebelum pegang stik. Tuhan, stik ini adalah benda biasa. Tapi kalau Tuhan urapi alat ini, itu bisa memberkati orang. Yang pegang keyboard ini, coba siapa ini yang pegang keyboard? Pernah berdoa, Tuhan urapi tangan saya, supaya waktu memainkan alat ini, ada pengurapan Tuhan waktu main alat ini. Itu jauh lebih penting daripada sekedar main hebat luar biasa. Itulah sebabnya kita menerima siapa saja yang mau melayani di sini. Yang penting orang itu betul-betul mau dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan pasti mengurapi. Yang nyanyi di sini, siapa yang pernah jadi singer? Pak Simon pernah jadi singer? Pak Simon itu ada bidangnya. Itu kalau saya misalnya kesulitan khotbah tidak ada, ya tanggal 20, tanggal berapa kemarin? Saya tidak ada. Itu saya telepon Pak Simon tuh. Siap. Pak Simon tuh tidak pernah nolak. Kalau saya ngomong tuh, Pak bisa enggak tolong? Tidak pernah ngomong tidak bisa, pasti bisa. Itu luar biasa. Coba kalau seandainya Pak Simon bilang, tidak bisa, apa tidak pusing saya. Yang ibu khotbah di Selorejo, yang di sini tidak ada yang khotbah. Apa diliburkan? Karena tidak ada pengkhotbah, maka Bukit Harapan libur hari ini gerejanya. Oh, bahaya itu. Makanya Bapak Ibu, orang berkhotbah di sini itu tidak sembarang, perlu persiapan. Maka saya itu mempertanggungjawabkan khotbah-khotbah saya. Semua kata-kata yang saya ucapkan itu saya catat. Supaya apa? Kalau ada yang salah itu sudah dikoreksi. Karena apa? Sehebat apapun kita bisa silap dalam kata-kata. Karena itu saya baca ulang khotbah-khotbah saya. Supaya bisa mempertanggungjawabkan yang saya omongkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bapak dan Ibu, kita bersyukur kalau kita diberi kepercayaan untuk melayani. Yang pengalaman pelayanan untuk bersih-bersih gereja, apa Ibu April ini bagus istilahnya. Piket, apa? Piket rumah ibadah. Ditambah lagi yang bagus, piket rumah Tuhan. Ya,
Bapak Ibu kelihatan sederhana pekerjaan. Tapi gembalanya Bapak Ibu ini bersihkan di depan. Kenapa? Karena melayani itu bukan hanya khotbah di sini pakai jas. Mengerjakan yang sederhana itu pekerjaan kita. Bapak Ibu kemarin selesai Natal, saya kerjakan. Karena apa? Melakukan dengan kasih, tidak ada ngerundel. Kenapa? Karena itu adalah pelayanan, bukan hanya khotbah di sini saja. Kalau Bapak Ibu diberi contoh oleh seorang gembala, lah masa kita kemudian sebagai jemaat yang sangat mengasihi Tuhan tidak melakukan pelayanan. Jadi karena itu Bapak Ibu pelayanan kalau dijadwal misalnya melakukan apa-apa, lakukan itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Ya? Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu melakukan pelayanan dengan kasih seperti itu, apapun pelayanan, pasti orang lain diberkati. Amin. Khotbah saya sudah selesai. Jadi simpulnya adalah kita contoh Yesus. Kita contoh Allah kita. Dia bukan hanya mengatakan tentang kasih, tapi dia terus konsisten terhadap perkataannya dan mewujudkan apa yang dikatakannya dengan pelayanan. 3 bentuk kasih dari Allah, kasih yang terindah. Yang pertama adalah kehadiran. Dia selalu hadir, dia maha hadir. Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan engkau dan saya. Yang kedua, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus diperuntukkan secara khusus kepada setiap orang. Dan karena itu, Yesus harus menjadi bagian dalam hidup kita, tapi juga menjadi bagian dari hidup orang lain yang belum percaya kepadanya, supaya mereka diselamatkan. Dan yang ketiga, Yesus mencontohkan kepada kita sebuah pelayanan yang luar biasa, kasih terindah. Apa itu? Allah saja melayani. Yesus saja melayani. Dia melakukan pelayanan kasih. Dengan pelayanan kasih itu dia memenangkan banyak orang. Maka itu menginspirasi kita lakukan apa saja. Pelayanan kasih kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, supaya orang bisa diselamatkan melalui pelayanan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman. Seberangkanlah apa dari firman-Mu ini kepada hidup kami sehari-hari. Kaitkanlah firman-firman ini kepada kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dan hidup dari firman. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang diberkati berkata bersama-sama dengan saya. Amin. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan persembahan perpuluhan kita dan juga ucapan syukur kita. Kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik di dalam ibadah kita di pagi hari ini dan diiringi oleh lagu Kita Surga Bergema. Kepada petugas saya persilahkan. Surga bergema lagi.
Sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja kita di tempat ini, pertumbuhan kita baik di dalam pertumbuhan iman maupun pertumbuhan dalam pertambahan jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dan menyertai kita semua juga. Mari kita akan bersama-sama naikkan beberapa pokok doa yang sudah saya sebutkan ini. Bapa di surga, kami bersama-sama dalam kesempatan ibadah di pagi hari ini mau berdoa untuk negara dan bangsa kami dan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dalam negara dan bangsa kami ini, agar supaya ketika seluruh umat percaya, gereja-gereja Tuhan ketika merayakan Natal pada hari ini atau di dalam waktu-waktu ke depan, pada akhir tahun juga semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar. Tuhan yang akan menganugerahkan ketentraman, suasana yang baik, nyaman dan kondusif, agar supaya ketika kami beribadah, semua yang terbaik yang Tuhan dapat berikan kepada kami dalam suasana ibadah yang baik itu akan kami nikmati dan rasakan bersama. Tuhan juga memberkati negara dan bangsa kami bersama dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, agar supaya pemerintahan yang ada ini juga dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkat di dalam tangan-Mu untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya, memikirkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Pakai setiap anak-anak Tuhan juga agar supaya mereka pun boleh menjadi berkat bagi negara dan bangsa ini. Untuk Kota Malang juga kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan yang tetap akan memberkati kota kami, tempat di mana kami berada, kota tempat di mana kami tinggal, kota tempat di mana kami bekerja. Biarlah kami terus membawa Kota Malang ini di dalam doa, sebab kesejahteraan kota di mana kami berada itu menjadi kesejahteraan bagi kami juga. Berdoa juga agar supaya Tuhan yang menutup bungkus kota kami ini, bahkan negara dan bangsa kami ini, di masa-masa musim penghujan ini ada berbagai macam mungkin bencana yang terjadi. Kami teringat untuk mereka yang mengalami semuanya itu. Mari Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah mereka juga, memberkati mereka, memberikan pengharapan bahwa di dalam apapun yang terjadi saat ini, Tuhan tetap ada menyertai mereka, menghibur setiap mereka. Teringat untuk keluarga dari Pak Yusak dan Ibu Maria juga, Tuhan yang akan menolong agar supaya keluarga-keluarga kami ini pun boleh tetap bersuka cita, tetap punya iman, percaya dan pengharapan. Tuhan yang akan menolong para korban bencana banjir yang terjadi di Kota Malang ini, bukan hanya keluarga kami di gereja ini, tetapi semua yang mengalami bencana ini, biarlah Tuhan juga yang akan hadir di sana menolong setiap mereka. Ini doa kami, dan apa yang akan kami bisa lakukan bersama-sama untuk meringankan beban mereka, biarlah Tuhan juga yang akan memberkati, menggerakkan agar supaya kami pun boleh melakukan, menyatakan kasih kami lewat tindakan yang nyata yang dapat kami kerjakan bersama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga mungkin ada di antara kami yang hadir dalam keadaan sakit, mari Tuhan yang akan menyembuhkan. Kami yang hadir dalam keadaan yang mungkin berputus asa, mari Tuhan juga yang akan memberikan pengharapan yang baru kepada kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan telah memberi yang terbaik kepada kami, maka ajari kami juga untuk kami memberi segala yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ini seru doa kami. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Sri yang sakit dan saat ini berada di Surabaya. Mari Tuhan, Engkau juga yang akan menolong dia. Tuhan yang akan terus bekerja, mendatangkan pemulihan, memberikan kesembuhan secara sempurna sehingga dari hari ke hari Ibu Sri juga boleh dipulihkan, menikmati kesembuhan yang Allah anugerahkan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ini seru doa kami yang dapat kami naikkan dan dapat kami panjatkan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri
ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian terima kasih Yesusku. Bagian refnya saya. Dikasihi oleh Tuhan, bawalah firman Allah, lakukan dalam hidup, maka engkau menjadi orang yang berbahagia karenanya. Dan dengarlah apa yang menjadi berkat yang ditujukan kepada kita, aminkanlah. Sebab Tuhan yang memberkati engkau dan yang melindungi engkau, Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu sebagai bentuk kepeduliannya dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera. Dari hari ini engkau diberkatinya bahkan sampai selama-lamanya, berkatnya atas kita. Amin. 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 Silakan duduk dan ambil saat teduh sejenak. Amin. Atas nama Gembala Sidang saya mengucapkan selamat merayakan Natal. Tepat di hari ini menjadi perayaan secara resmi di seluruh dunia sebagai hari perayaan Natal bagi umat percaya, umat Kristen. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Katakan itu kepada orang di sekitar kita, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman akan disampaikan oleh sekretaris gereja. Silakan. Puji nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Supaya saya tidak lupa, seperti yang difirmankan Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa mewujudkan kasih kita hari ini Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Gembala tadi pagi, jika Bapak Ibu ada waktu luang hari ini, setelah selesai ibadah, kita bisa membantu Kak Maria dan Koko Yusa untuk bersih-bersih rumah di tempat kuliah di sana. Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya rumahnya. Jika Bapak Ibu ada waktu luang, begitu Inji. Baik, saya akan sampaikan untuk tim pelayan ibadah
hari Minggu tanggal 29 adalah minggu kelima, kita ada praise and worship, pujian dan penyembahan untuk worship leader dan juga pengkhotbah akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Adiri Halawa MTH, dan untuk tim musik Kak Revan, Kak Marcel, Kak Elias, dan untuk multimedianya Kak Yosep dan Kak Davin. Diharapkan untuk yang bagian multimedia, kembali saya sampaikan, jika tim musik berlatih, tim multimedia yang bagian set ini ya, bisa sekalian hadir, jadi bisa berlatih supaya kita sinkron gitu ya. Baik, terima kasih ya adik-adik youth ya. Kemudian untuk penerima tamu akan dilayani oleh keluarga Bapak Siduhub, dan untuk singernya Kak Linda dan Kak Eliezer, mumpung belum pulang ke Palembang ya, pelayanan. Baik, dan untuk ibadah keluarga libur dan ibadah youth dan sekolah minggu akan digabung jadi satu di ibadah umum. Kita akan bersama-sama praise and worship. Dan untuk piket rumah Tuhan, saya ralat ya, sudah di grup. Piket rumah Tuhan hari Sabtu 28 Desember untuk jam menyesuaikan akan dilayani oleh keluarga Bapak Yoyo. Terima kasih, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.